Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahma Listianingsih, NIM 06121281823069, mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan antara penerapan sistem pembelajaran daring terhadap kemandirian belajar mahasiswa di program studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. Dosen pembimbingnya yaitu Bapak Dr. Andes Harlin MPD dan Bapak Elfahmi Dwi Kurniawan SPD MPDT. Dosen pengujinya yaitu Bapak Elfahmi Dwi Kurniawan SPD MPDT. Lanjut ke ulasan yang akan dibahas. Yang pertama ada bab 1 atau pendahuluan, kemudian bab 2 atau tinjauan pustaka, lalu bab 3 metodologi penelitian. Slide berikutnya yaitu latar belakang. Akibat adanya wabah coronavirus atau COVID-19, maka pembelajaran tatap muka atau luring harus ditunda. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran nomor 3 tahun 2020 sebagai upaya dalam mencegah penyebaran virus corona semakin meluas. Kebijakan ini mulai diberlakukan dari tanggal 16 Maret 2020. Menanggapi surat edaran tersebut, banyak instansi pemerintah, khususnya bidang pendidikan, memutuskan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ di rumah atau secara daring, menurut Sudarsana dan kawan-kawan 2020. Bentuk pembelajaran ini dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa terikat waktu dan tanpa harus adanya tatap muka. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembelajaran daring merupakan pilihan yang paling tepat bagi seorang tenaga pengajar untuk melakukan pembelajaran guna meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia. Saat proses pembelajaran daring berlangsung, kemandirian belajar mahasiswa merupakan aspek yang sangat diperlukan dalam melihat keberhasilan peserta didik. Dalam kegiatan belajar saat pandemi COVID-19, mahasiswa hendaklah mempunyai pemahaman, dorongan, serta kemauan untuk belajar secara mandiri, agar dapat mencapai tujuan belajar dan dapat mencapai prestasi akademik yang lebih tinggi. Namun kenyataannya, masih banyak mahasiswa yang tidak memiliki kesadaran untuk belajar secara mandiri. Sikap kemandirian mahasiswa yang masih lemah inilah yang tentunya akan berdampak pada kegiatan pembelajaran di perkuliahan. Lanjut ke identifikasi masalah. Yang pertama yaitu pembelajaran daring mempengaruhi kemandirian belajar mahasiswa, kemudian kualitas jaringan internet yang mempengaruhi kemandirian belajar, lalu kurangnya kesadaran diri untuk mengikuti proses pembelajaran, kemudian lemahnya sikap kemandirian belajar mahasiswa, serta kurangnya rasa percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki. Rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat hubungan antara penerapan sistem pembelajaran daring terhadap kemandirian belajar mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara penerapan sistem pembelajaran daring terhadap kemandirian belajar mahasiswa di program studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. Beralih ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Landasan teorinya di sini ada 4, yaitu belajar, pembelajaran, pembelajaran daring, serta kemandirian belajar. Pengertian dari belajar. Belajar merupakan salah satu aspek yang penting dalam proses pendidikan karena belajar merupakan kegiatan utama dalam proses pembelajaran. Kemudian pengertian dari pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang berupaya agar mahasiswa dapat melakukan suatu aktivitas yang dinamakan belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Lalu pengertian dari pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran dalam jaringan atau memanfaatkan media internet untuk aspek dalam melakukan proses pembelajaran. Kemudian pengertian dari kemandirian belajar. Kemandirian belajar berasal dari kata mandiri yang artinya berdiri sendiri, yaitu suatu kondisi yang mengharuskan seseorang untuk mengatur dan membimbing dirinya sesuai dengan tingkat perkembangan dirinya. Kemudian di sini kajian penelitian relevan. Yang pertama, yang berjudul Dampak Penerapan Pembelajaran Daring terhadap Kemandirian Belajar Mahasiswa pada Mata Kuliah Geometri selama pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Peneliti merupakan Diana Amor Kusuma. Kemudian pengaruh perkuliahan daring terhadap kemandirian belajar mahasiswa, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Maliku Saleh. Penelitinya merupakan Iriana Muhammad.
Kemudian yang terakhir yaitu kemandirian belajar peserta didik dalam pembelajaran daring. Peneliti adalah Dede Rahman Hidayat, Ana Rohaya, Filzah Nadin, dan Hari Ramadan. Kemudian ini kerangka konseptualnya. Kemudian beralih ke bab 3 atau metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan peneliti ini adalah penelitian asosiatif dengan tujuan agar dapat mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Sriwijaya, tepatnya di program studi pendidikan teknik mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Waktu penelitian dimulai pada bulan Agustus 2021. Populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian adalah mahasiswa aktif pendidikan teknik mesin angkatan 2018, 2019, dan 2020. Sedangkan sampel penelitiannya menurut Suharsini Arikunto, jika subjeknya kurang dari 100 orang, maka diambil semua. Sedangkan jika subjeknya lebih dari 100 orang, maka dapat diambil 10-15% atau 20-25%. Nah, sampel dalam penelitian ini mengambil 20% dari jumlah populasi yang menjadi 62 mahasiswa. Kemudian variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini ada dua, yaitu pembelajaran daring dan kemandirian belajar. Kemudian teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara, kemudian kuesioner atau angket. Peneliti kemarin sempat melakukan pra-penelitian pada mahasiswa angkatan 2018 menggunakan teknik wawancara. Kemudian teknik analisis data. Di sini menggunakan analisis deskriptif, yaitu dengan menceritakan dan memaknai data dari masing-masing aspek yang dievaluasi. Data yang terkumpul dijabarkan dengan teknik deskriptif, yaitu dengan menyampaikan hasil perhitungan statistik deskriptif berupa tabel frekuensi dan persentase yang didapat dari hasil penelitian. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang bersifat kuantitatif, yakni memeriksa dan mengkaji data melalui perhitungan angka-angka, lalu ditarik kesimpulan dari pengujian tersebut. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.